Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saya ingin mengajak Anda untuk membahas, untuk mengingat, untuk merenungkan apa yang penjelasan Cak Nun mengenai Pancasila, ya, di mana di situ ada saling keterkaitan antara sila satu dengan sampai dengan sila kelima. Oke, nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya kita langsung saja menyimak. Oleh hasil permusyawaratan dan permusyawaratan rakyat semuanya. Oh kiai, bu kiai, dan DPR-nya juga begitu. Jadi negara itu adalah sila keempat. Negara ini tidak akan bisa menghasilkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kalau negaranya nggak benar, kalau keliru milih presidennya, keliru milih menterinya, keliru milih gubernurnya, keliru milih. Jadi kalau sila kelima tidak tercapai, berarti yang salah sila keempat. Kalau sila keempatnya kacau, berarti yang salah sila ketiga. Kalau sila ketiganya ini kacau, berarti pendidikannya yang salah, yaitu sila kedua. Kalau sila kedua salah, berarti memang kamu belum beragama dengan benar, kamu belum bersyahadat dengan benar, betul enggak? Nah, teori beliau benar. Assalamualaikum, selamat datang. Oke, jadi itu tadi ya, bagaimana penjelasan Cak Nun mengenai Pancasila, mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya sampai sila kelima itu. Ini penjelasannya justru kalau silakan dari 1 ke 5 ini enggak, Cak Nun menjelaskan dari 5 ke 1. Artinya sila yang kelima itu membutuhkan dasar berupa sila keempat. Sila keempat itu butuh dasar sila ketiga. Sila ketiga butuh dasar sila kedua. Sila kedua itu butuh dasar tentang sila pertama. Oke. Justru yang menjadi core-nya, intinya itu adalah sila pertama. Artinya di situ hubungan antara ketuhanan dan kemanusiaan, keadilan, kerakyatan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia itu akan terbangun dengan baik kalau hubungan dengan Tuhan itu baik. Nah, inilah uniknya Pancasila, uniknya di Indonesia. Artinya manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya tanpa dia konfirmasi dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga, seperti yang pernah dijelaskan Cak Nun tentang makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu bahwa manusia itu berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi jalannya itu bukan jalan linier, tapi justru jalan melingkar. Ya, mungkin kalau maknanya itu tersimbolisasi juga dalam simbol ma'iyah itu yang seperti huruf nun, atau juga bisa dilihat seperti huruf seperti akik itu ya. Dia melingkar, kemudian yang merahnya itu seperti batu akik. Nah, tapi ini ternyata juga bisa kita maknai sebagai simbol bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi manusia itu dari Allah, dia juga akan kembali kepada Allah. Kalau bahasanya Cak Nun itu di dunia ini ibaratnya seperti seseorang melakukan outbound gitu ya. Outbound sebentar ke dunia, nanti setelah itu kita akan pulang ke tempat kita asalnya, kan gitu. Nah, karena asal usul manusia itu adalah dari Gusti Allah, maka selama dia menjalani kehidupan dunia, dia harus senantiasa bersandar kepada kesejatian. Kalau di Pancasila bahasanya mungkin ya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Islam ya qul huwallahu ahad, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Artinya tetap yang menjadi pondasi utama manusia adalah Gusti Allah. Makanya Cak Nun itu berbicara apa saja, bicara masalah negara, bicara masalah sosial, bicara masalah bahkan sampai merokok sekalipun, bahkan sampai bermusik sekalipun, itu semuanya intinya adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka yang lain jangan diharapkan untuk bisa terbangun, karena kita menggunakan dasar Pancasila, di mana dasarnya justru adalah sila pertama. Kalau sila pertama bagus, maka akan mendorong untuk implementasi daripada sila kedua. Jadi ma'iyah itu sangat tauhid sekali, meskipun tidak ngumbar dalil ya. Memang di ma'iyah itu bukan tempat orang untuk ngumbar dalil, bukan orang untuk saling, apalagi menggunakan dalil untuk saling menuduh, untuk saling melempar, untuk saling fanatisme. Itu bukan di ma'iyah. Tapi ma'iyah justru mengamalkan langsung daripada ajaran Islam itu sendiri, tanpa orang banyak bicara, tapi langsung kepada lelakunya. Nah, di situ bahkan contoh misalnya dalam bermusik ya, Cak Nun
pernah mengatakan bahwa musik yang benar itu ya seperti ini. Waktu itu Kiai Kanjeng maksudnya ya. Musik yang benar itu ya seperti ini, seperti Kiai Kanjeng, bahwa musik itu melayani kemanusiaan, bukan musik justru menonjolkan aliran tertentu. Kan kalau orang bermusik itu biasanya selalu, kalau rock yang ngerok terus gitu, kalau dangdut ya dangdut terus. Bahkan di kalangan pemusik itu fanatismenya sangat tinggi. Kalau Anda punya pengalaman bergabung dalam dunia musik, dalam dunia band gitu misalnya, saya sendiri juga pernah, itu fanatismenya lebih tinggi daripada, ya sama-sama tingginya dengan asobiah yang lain, cuma tidak kelihatan gitu aja. Jadi kalau musik itu, kalau pop maunya ya pop terus, kalau ngerok maunya rock terus. Ya itu kurang tepat ya kalau dalam pandangan saya. Makanya kenapa musiknya Kiai Kanjeng itu kan kalau Anda simak selalu genrenya itu tidak terikat oleh genre. Kiai Kanjeng itu tidak terikat oleh aliran tertentu dalam musik, tetapi musik itulah yang mengabdi kepada kemanusiaan. Jadi kita bisa paham kenapa musiknya Kiai Kanjeng itu bermacam-macam. Kadang jazz, kadang medley Indonesia, kan ada itu medley Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan semua, bahkan mulai dari lagu yang sholawatan, bahkan lagu yang apa itu yang onok misu-misue itu ya, karena dengan lagu itu orang akan tersentuh hatinya. Kenapa? Karena kebudayaannya disebut seperti apa itu ya, yang klosone bedah ditambal jadah mambu dipakane asune mati kan itu. Nah itu juga lagu, kelihatannya sih sepele-sepele saja lagunya itu, tetapi tergantung yang membawakan. Kalau yang membawakan itu ya orang seperti Cak Nun pasti akan dimaknai. Mungkin salah satu maknanya adalah seorang itu kemudian merasa disapa, merasa didekati dengan lagu itu, sehingga kembali lagi kepada hatinya. Nah kan ada teori yang mengatakan bahwa kalau ingin mengajak orang itu untuk kepada dakwah agama, maka sentuhlah hatinya. Kalau hatinya itu sudah tersentuh, maka agama akan mudah untuk masuk. Nah, di era sekarang ini kan ya semakin berkembang toh, beragama tapi tidak menyentuh hati orang, tapi mendebat dengan dalil, kan repot itu. Ya, itu bertentangan dengan fitrah. Itu cepat atau lambat itu akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Kasar, cenderung kasar kalau mengutip dalil, untuk melempar, untuk hantem orang itu akan cenderung kasar. Ya, tetapi pendekatan yang digunakan Cak Nun adalah tidak seperti itu. Nah, ini kembali ke konteks Pancasila tadi, bahwa di mana ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar daripada sila-sila berikutnya. Ya, orang hanya bisa menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab kalau dia hubungannya dengan Tuhan itu beres. Dia bisa mengenal kemanusiaan secara adil, secara beradab. Itu kalau ketuhanannya itu beres, minimal dia tidak punya konflik dengan Tuhan. Itu. Bagaimana mungkin orang bisa mengenal kemanusiaan kalau dia ketuhanan saja ditolak? Kemudian kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kalau itu sudah bisa dibereskan, maka akan terjadi persatuan Indonesia. Jadi persatuan itu akan semakin kuat kalau keadilan itu ditegakkan, kalau adab itu, yang beradab itu juga dijaga, kan gitu. Nah, dorongan kuat untuk bisa keadilan dan keadaban adalah apa? Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam hati setiap orang, setiap masyarakat, kan gitu. Nah, kalau persatuan Indonesia itu sudah terasakan, terjalin, tidak ada konflik satu sama lain, barulah orang kemudian bisa melakukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan ini kemudian dilakukan melalui atau diterjemahkan melalui permusyawaratan perwakilan, ya. Tentu dengan dasar persatuan Indonesia tadi. Nah, Indonesia bisa bermakna negara, bisa bermakna kebudayaan, karena Indonesia itu, kecuali kalau negara sudah organisasi, tapi kalau Indonesia itu bisa bangsanya, bisa kebudayaannya dan seterusnya. Nah, kalau kenegaraan secara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini sudah terjalin dengan baik atau sudah terbangun dengan baik, maka disitulah akan lahir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini goal utamanya, goal endingnya itu di sini. Dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini adalah pola pikir yang saling terkait satu sama lain, yang
integratif gitu ya, integratif, interkonektif. Jadi ada koneksi antara masalah A dengan masalah B, antara masalah keagamaan dengan masalah kebudayaan, dengan masalah sosial, dengan masalah politik. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena kalau kita mengacu pada sejarahnya Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad itu seringkali menjawab pertanyaan sahabat-sahabat pada zamannya. Bahkan puasa itu sendiri, kewajiban puasa Ramadan itu sendiri tidak serta-merta jelek wajib puasa, tidak seperti itu, tapi melalui tahapan prosesnya. Misalnya ketika Nabi Muhammad melihat orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram misalnya, terus Nabi Muhammad orang Yahudi itu beralasan kenapa dia berpuasa di 10 Muharram, karena Nabi Musa Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Terus Nabi mengatakan yang lebih berhak atas Musa adalah aku, kan gitu, Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi pun berpuasa. Nah, terus bertahap lagi. Setelah itu diberikan pilihan puasa Ramadan. Yang tidak puasa Ramadan boleh tapi membayar fidyah. Setelah itu barulah kemudian puasa Ramadan diwajibkan tanpa pilihan untuk membayar fidyah. Kemudian di ayat-ayat lain misalnya tentang narkoba juga seperti itu, tentang Homer juga seperti itu. Ya, bertahap, semuanya bertahap. Homer itu awalnya dijelaskan ada baiknya, ada buruknya, tetapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu. Terus kemudian dijelaskan lagi bahwa Homer itu sampai pada akhirnya Homer itu adalah rijzun min amali syaiton fajtanibu, kan gitu. Itu adalah amalnya setan, maka jauhilah, nah itu. Jadi semuanya itu bertahap dan saling integrasi, interkoneksi dengan yang namanya historisitas, dengan yang namanya sejarah. Jadi di sini ada sisi vertikal, ada sisi horizontal. Nah, ini saya kira saya menangkap pola pikirnya Cak Nun seperti ini. Jadi satu sisi ada sisi transenden yang ilahiyah, yang sifatnya ke atas menuju kepada Allah, tapi juga pada saat yang sama juga memiliki sisi yang lain, itu sisi horizontal. Jadi ada sisi ukhrawinya, ada sisi duniawinya. Tidak saling pecah-pecah. Jadi semuanya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itulah saya kira ya pola pikirnya Cak Nun yang kalau dalam hal ini konteksnya Sinau Pancasila sebagaimana yang ada di Cengkir Ma'iyah. Ini sebelumnya saya terima kasih lagi ya. Oh ya, ini di Cengkir Ma'iyah ini terima kasih, ini menyuguhkan video-video pendek tentang Cak Nun, dan semoga ini menambah manfaat, menambah berkah untuk kita semua. Oke, itu nggih dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.